Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, rekan Depak Purworejo yang kami muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat. Demikian pula para bapak dan ibu kami yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di tempat ini, panitia yang telah bekerja keras, semoga Allah SWT senantiasa membalasi jasa-jasa mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita di pertemuan Allah SWT di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sama-sama belajar, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang agama yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam menghadiri, baik sebagai bapak-bapak dan ibu yang menghadiri maupun saya sebagai orang yang menyampaikannya. Hendaknya diberikan keikhlasan oleh Allah SWT agar amal kita ini dicatat sebagai amal soleh Allah SWT. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, sosok yang paling sempurna, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia, menjadikan sebagai teladan bagi manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi di tengah masyarakat, baik persoalan yang berhubungan dengan pribadi maupun keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan Bapak Kendepak yang telah meluangkan waktu beliau untuk hadir di tempat kita ini. Dan ini sebuah kebiasaan yang mungkin harus kita adakan, yaitu mengundang ulil amri di dalam acara-acara ini sangat bermanfaat. Di antaranya dapatnya terjalinnya hubungan baik antara rakyat dengan pemerintah. Demikian pula adanya informasi-informasi yang mungkin kita dengarkan dari mereka, kemudian juga dapatnya kita untuk menyampaikan aspirasi kita kepada mereka. Oleh sebab itu, tidak ada jalan kembali untuk merajut ukhuwah, merajut kerjasama antara rakyat dengan pemerintah, kecuali dengan pemerintah kita memiliki kerendahan hati untuk berada di tengah masyarakat, ikut dalam acara-acara kegiatan mereka, maka masyarakat akan merasa diperhatikan, masyarakat akan merasa mendapat dukungan ya dalam kegiatan-kegiatan mereka, sehingga berbagai program-program yang dicetuskan, yang dietaskan oleh pemerintah akan sangat mudah dilaksanakan dan dicapai. Dan juga peningkatan di tempat agama ya, yang telah kita dengar adanya pelayanan-pelayanan yang gratis ya, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada segala pemerintah, segala penguasa kita, kepada setiap pribadi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat-rakyatnya, sehingga negara kita ini semakin maju dan tercapainya harapan kita semua, yaitu negara yang tentram, aman dan sejahtera. Pembahasan kita dalam kesempatan ini yaitu bagaimana membentengi dari fitnah-fitnah akhir zaman.
kita tidak ragukan betapa banyaknya rasa fitnah sekeliling kita. Baik, sebelum kita membahas masalah bermacam bentuk fitnah dan bagaimana menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah tersebut, membentengi diri dari fitnah tersebut, tentu sebelumnya perlu kita kaji dulu, perlu kita bahas dulu apa sih pengertian fitnah di dalam Al-Quran. Karena fitnah itu berarti macam-macam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu fitnah yang mana yang akan kita bahas di sini? Gitu. Baik, dalam Al-Quran kata-kata fitnah kadang-kadang dipakai untuk menyebutkan kesyirikan. Ya, kadang-kadang fitnah dimaksud dengan kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah surah Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ya, Ibnu Qayyim berkata menyebutkan bahwa sebagian ulama salaf mengartikan fitnah di sini adalah kesyirikan. Perangilah kaum musyrikin itu sampai tidak ada lagi fitnah. Maksudnya apa? Kesyirikan. Ini salah satu arti fitnah. Nanti akan kita jelaskan perbedaan dan apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian fitnah juga berarti di dalam Al-Quran, yaitu fitnah maksudnya ancaman dan kejahatan non-muslim, orang kafir kepada Islam. Wala taj'alna fitnatal ladzina kafaru. Jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir atau terfitnah. Dalam ayat lain Allah sebutkan ya penyiksaan orang kafir atau orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin, orang-orang beriman. Di antara arti fitnah itu dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladzina fatanu. Sesungguhnya orang-orang yang datangkan cobaan kepada orang mukmin, ini yang menyiksa, yang membunuh orang mukmin dan perempuan, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falam adabu jahannam walau adabul harik. Jadi mereka tidak bertobat. Nah, ini fitnah di sini adalah yaitu kekejaman orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu arti fitnah juga. Jadi nanti akan kita lihat apa saja makna fitnah dan apa yang maksud dari fitnah itu yang akan kita bahas. Fitnah dalam ayat ini ditafsirkan dengan penyiksaan orang-orang musyrik terhadap orang-orang beriman dan mereka membakar orang beriman dengan api. Sebenarnya lafaz ayat tersebut ya lebih umum, tujuan mereka menyiksa orang-orang beriman agar terfitnah dari agama mereka. Jadi maksudnya mereka itu akan terfitnah dari agama mereka, lari dari Islam, keluar dari Islam. Maka fitnah ini didasarkan kepada perbuatan orang-orang musyrik. Jadi sebagaimana ini ayat dalam surat Al-Buruj ya, yaitu wasamidatil buruj, yaitu kisah tentang kaum Ukhdud yang dibakar hidup-hidup ya. Jadi fitnah, salah satu arti fitnah ima kesyirikan atau kejaman penyiksaan orang kafir kepada orang Islam. Ini salah satu arti fitnah dalam Al-Quran. Kemudian arti fitnah juga dalam Al-Quran yaitu cobaan dan ujian Allah. Cobaan dan ujian Allah ya kepada para hambanya dengan kebaikan atau keburukan. Yaitu fitnah yang didasarkan oleh Allah SWT kepada dirinya sendiri ya, atau yang didasarkan oleh Allah Rasul SAW kepada Allah. Yaitu Allah sebutkan dalam firman surat Al-An'am ya ayat 52, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Demikian kami uji sebagian mereka dengan bagian yang lainnya. Ya, di sini adalah Allah menguji sebagian hamba dengan hamba yang lainnya. Makanya para ulama menjelaskan mufassirin di sini, orang kaya diuji orang miskin diuji dengan kaya, rakyat diuji dengan penguasa diuji dengan rakyat, ulama diuji dengan umatnya, umat diuji dengan rakyat, dan sebaliknya begitu. Orang-orang bodoh diuji orang alim diuji orang bodoh. Ya, ini maksudnya adalah yaitu fitnah yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ada orang terfitnah dengan harta, ada orang terfitnah dengan jabatan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga sebagaimana juga fitnah yang datang dari Allah ini maksudnya ujian, cobaan yang dari Allah SWT dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya telah menyembah Ijil, lalu dia katakan in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi biha man tasya. Ya, tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya.
Ini adalah fitnah engkau, ujian darimu ya Allah. Ini adalah cobaan darimu wahai Allah. Engkau sesatkan orang dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi sudah berapa arti fitnah? Pertama kesyirikan, kedua adalah kekejaman orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kepada muslimin, orang-orang beriman ketika ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang ketiga ini arti ujian Allah terhadap para hambanya, yaitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah wa ilaina wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun." Jadi demikian, dan kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi bagian yang lainnya, apakah kalian bersabar? Nah, fitnah ini dalam ayat ini maknanya adalah cobaan atau ujian dari Allah Ta'ala kepada para hambanya dengan kebaikan atau keburukan, dengan nikmat atau musibah. Maka ini adalah salah satu bentuk fitnah. Jadi arti fitnah itu banyak sekali, ya. Bisa berarti kesyirikan, bisa berarti ujian-ujian. Jadi kalau fitnah akhir zaman, ya bisa kita kaitkan tersebarnya kesyirikan. Di akhir zaman kaum muslimin menjadi rebutan umat-umat lain. Di akhir zaman akan terbanyaknya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian maka demikianlah Allah Ta'ala telah menjadikan wali-walinya sebagai fitnah, cobaan bagi musuh-musuhnya. Orang beriman diuji dengan orang kafir diuji dengan orang beriman. Sebaliknya Allah Ta'ala menjadikan musuh-musuhnya sebagai fitnah bagi wali-walinya, ya. Dan raja juga merupakan fitnah bagi rakyatnya, serta rakyat merupakan fitnah bagi raja. Lelaki merupakan ujian bagi perempuan, fitnah bagi perempuan. Sebaliknya perempuan juga fitnah bagi laki-laki. Orang kaya merupakan fitnah bagi orang miskin, begitu pula sebaliknya. Maka setiap orang akan diuji dengan lawan, ya, dengan lawan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai kebalikannya. Tidaklah berdiri kaki anak Adam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ataupun Hawa di atas muka bumi ini, melainkan lawan mereka berdua, ya. Lawan mereka berdua maksudnya buruk dan baik senantiasa dihadapkan mereka. Dan perkara ini akan terus berlanjut sampai kepada keturunan berikutnya, sampai Allah Ta'ala menggulung dunia ini bersama siapa saja yang di atasnya. Betapa banyak, ya, betapa banyak yang Allah Ta'ala miliki dari semisal cobaan ujian ini berupa hikmah yang sempurna, nikmat yang luas, keputusan yang pasti, perintah dan larangan, serta pengaturan, seluruhnya menunjukkan akan kesempurnaan sifat rububiyah Allah SWT, ya. Demikian juga cobaan baik dan buruk atas hambanya dunia ini merupakan bentuk dari kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna fitnah yang ketiga dijelaskan, yaitu diujinya sebagian hamba dengan yang lainnya. Ya, atau Allah uji dengan kondisi baik atau kondisi buruk. Lalu apa hikmah dari situ? Ya, kenapa harus ada orang yang kafir? Kenapa ada orang yang kejam, bengis segala macam? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama menguji kesabaran, yang kedua ada hikmah di balik itu. Ya, kalau saya contohkan, kenapa sih Allah harus menciptakan adanya penyakit? Kenapa sih nggak sehat saja manusia ini seumur hidupnya? Banyak hikmah di situ. Pertama, kalau kita sabar, Allah tingkatkan nilai keimanan kita. Yang kedua adalah membuat kita bersyukur. Ketika sakit, baru terasa betapa besarnya nikmat kesehatan. Oh iya, ya selama ini gigi saya nggak pernah sakit. Ya, baru berapa jam saja nyut-nyutan, waduh sakitnya. Baru terasa oleh dia, berarti selama ini nikmat Allah besar. Ya, kalau kita ukur dengan uang umpamanya, ya, setiap hari itu gigi kita harus diperiksa ke dokter 50.000 saja. Ini sudah umur 20 tahun, dari umur 30 tahun nggak pernah sakit gigi. Hitung berapa hari kali 50.000. Banyak nggak? Ya. Kemudian timbul sikap kasih sayang dalam diri kita. Kita melihat ada orang sakit gigi, lalu kita ketawa-ketawa? Tidak, tapi kita merasakan, memang sakit, saya pernah mengalami sakit gigi. Memang sakit itu. Saya pernah mengalami sakit. Jadi luar biasa, banyak sekali nikmatnya, banyak sekali hikmah yang sebetulnya akan dipetik di balik itu. Jadi adanya orang kafir dan seterusnya, ada hikmah dan luar biasa di balik itu. Makanya Allah sebutkan, ya. Ya, dalam surah Baqarah Allah sebutkan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menjadikan nyamuk itu sebagai perumpamaan. Fa ammal ladina amanu, ya. Fa ammal innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladina amanu fayaquluna innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha
Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza matsal. Orang kafir mengatakan, ini apa gunanya nyamuk ini? Nganggu aja orang tidur, membawa penyakit, demam berdarah, disuruh. Untuk apa nyamuk diciptakan Allah? Itu bagi orang kafir yang tidak beriman, ya, yang suka membangkang kepada Allah. Wa ammal ladzina kafaru yaqulun madza fa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza matsal. Apa yang maksud Allah dengan tujuan ini? Wa ammal ladzina amanu fayaqulun inna Allah la yasta'i yadriba mathalan ma ba'udatan fa fa'aqaha fa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kadzalika yudhillu man yasha. Adapun orang beriman fayaqulun inna hadza, ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, kalau tidak ada nyamuk, pasti rumah kita akan kotor dan penuh dengan kotoran. Dengan adanya nyamuk, wah, got-got harus dibersihkan, rumah harus dibersihkan. Ya, idullahu bi katsirin wa yahdi bi katsirin wa ammal ladzina amanu fa yaquluna ada siapa yang melanjutkan ayat yang saya bacakan tadi? Jadi dengan antara hikmah diciptakan nyamuk itu yaitu menjaga kebersihan. Betul enggak? Kemudian ada lagi rumah sakit. Kalau orang sakit nyamuk harus ada, betapa rumah sakit banyaknya. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan buat anti nyamuk, ya kan? Dan seterusnya. Ini hikmah yang luar biasa yang manusia dengan akalnya kalau melihat ini makhluk yang tidak berguna sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala adakan lalat, adanya nyamuk, ya kan? Di situ manusia akan terpaksa harus membersihkan rumah, terpaksa harus membersihkan got, lingkungan, ya. Nah, itu secuil, ya, sekilas saja pembahasan kita bukan ke sana. Terkadang fitnah itu adalah perbuatan maksiat. Ini makna apa? Fitnah yang keempat, berarti maksiat. Ini dikatakan oleh orang-orang munafikun ketika mereka enggan untuk berjihad bersama Rasulullah di waktu perang Tabuk. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan untuk tidak berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Perkataan ini diucapkan oleh Al-Jad bin Qais tatkala berkata kepada Rasulullah SAW, mengajak dia tatkala Rasulullah SAW mengajak dia untuk ikut perang Tabuk. Ia berkata, izinkan aku untuk duduk berdiam di sini dan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah dengan cara mempertemukan aku dengan perempuan-perempuan Bani Asfar, karena aku tidak dapat bersabar melihat mereka. Jadi dia takut. Dia alasannya sebetulnya alasan saja, saya nggak mau ikut perang. Kenapa? Nanti kalau saya terlihat gadis-gadis cantik wanita Rum itu, saya tergoda, saya jadi jatuh ke maksiat. Ini alasannya, padahal dia sebetulnya nggak mau ikut. Tapi di sini yang kita ambil ada bahwa kata-kata fitnah juga digunakan kadang-kadang untuk apa? Maksiat. Dalam hadis lain yang tadi juga termasuk dalam hadis Rasulullah bilang, "Ma taraktu fitnatan asyadu ala rijal ummati." Ya, au asyadu fitnatan ala rijal ummati an-nisa. Jadi fitnah yang kuat bagi orang laki itu wanita dan seterusnya. Ini arti-arti dari fitnah. Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman artinya ala fitnati saqatu. Lalu Allah balas jawaban orang munafik yang tidak mau ikut perang tadi, sebetulnya telah jatuh ke dalam fitnah dia. Yaitu fitnah apa? Maksiat, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Yakni mereka terjatuh ke dalam fitnah kemunafikan, padahal mereka bertujuan lari dari fitnah perempuan-perempuan Bani Asfar dari kaum Yahudi. Jadi sebetulnya alasannya nggak mau ikut perang Tabuk itu, nanti kalau saya lihat wanita-wanita cantik Yahudi, saya jadi tergoda. Alasannya apa? Jangan jatuh kepada maksiat. Tapi Allah katakan mereka telah terjatuh kepada fitnah sebelumnya, yaitu fitnah apa? Kemunafikan. Kelima, fitnah juga berarti pertikaian, perpecah belahan. Yang tadi sedikit dibahas oleh Bapak Kemenak kita, ya. Fitnah juga berarti perpecah belahan, pertikaian di kalangan kaum muslimin. Ya. Seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna baina yaday sa'ah fitanan. Sebelum terjadi hari kiamat akan banyak fitnah-fitnah. Ya. Kakit'alil lain mudlim, bagaimana sepenggal-penggal malam. Ya, sebagaimana sepenggal malam yang paling gelap gulita. Ya, begitu gelapnya fitnah itu, artinya kenapa digambarkan malam yang gelap ya? Ya kan, kita bertanya, kenapa fitnah itu digambarkan dalam yang gelap? Kalau di malam yang gelap
tidak ada cahaya, tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Bapak berjalan nggak tahu saya ini ke arah ke timur atau ke barat, ke utara atau ke selatan, ya kan? Kalau jalan tampak, jadi ibarat di situ urusan orang kacau, kacau beliau atau istilahnya itu, berantakan, tidak tahu yang hak, tidak fitnah luar biasa. Jadi fitnah yang luar biasa sehingga digambarkan bagaikan malam yang gelap gulita, gelap sekali. Ya, tidak ada sedikit pun cahaya. Nah, ketika orang berada di kegelapan ini, dia jalan mungkin akan masuk got, mundur pun mungkin akan ketabrak dinding dan segala macamnya. Ini gambarkan malam yang begitu gelap. Lalu saking beratnya fitnah itu, hanya dalam waktu 6 jam dapat merubah keyakinan orang. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari beriman, sore hari jadi kafir. Ini dahsyat kata fitnahnya. Dahsyat sekali fitnahnya. Kemudian wa yumsi kafiran, ya. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore hari masih beriman, pagi menjadi kafir. Wa yusbihu, kemudian al-qa'idu fiha khairum minal jari, ya. Al-qa'id khairum minal qa'id. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri saat itu. Ya, kalau umpamanya ini gelap gulita, kita jangan bergerak. Ya, itu maksudnya kalau bergerak nanti kita ke sini mungkin kandang singa, ke sini mungkin kandang harimau, ya kan gitu. Enggak bisa. Jadi digambarkan oleh Rasulullah SAW nih, saking beratnya fitnah itu, orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Wal masyi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lambat lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Fakasiru, ya, kiasakum, ya, kisyakum. Maksudnya di sini kalau sudah terjadi fitnah seperti ini, kata Rasulullah SAW, pedang kalian patahkan. Bukan malah membuat senjata, patahkan pedang kalian. Ya, waqta'u autarakum, wadribu suyufakum bil hijarah. Ini adalah senjata-senjata Rasulullah SAW, senjatamu lebih baik kamu rusak. Pedangmu itu kamu pukul matanya dengan batu. Fa in dakhala ya'ni ala ahadikum minkum falyakun khairu ibni Adam. Jadi maksudnya di sini apa? Yaitu fitnah, saling terjadinya pembunuhan sesama kaum muslimin. Ketika itu bagaimana jalan selamat? Yaitu dengan menjauhi segala sebab yang akan memungkinkan kita untuk terjerumus ke dalam fitnah. Sehingga orang duduk lebih baik dari orang berdiri. Orang jalan pelan lebih baik daripada orang cepat. Kemudian disuruh Rasulullah SAW mematahkan panahnya, ya. Kemudian merusak anak panahnya, kemudian merusak pedangnya. Lalu kalau seandainya ada orang yang masuk ke rumahnya, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia memilih, yaitu di antara anak Adam yang terbaik. Lebih baik terbunuh daripada membunuh. Subhanallah. Jadi di sini kata Rasulullah SAW, falyakun minkum, fa in dakhala yakni ala ahadi minkum falyakun ka khairi ibni Adam. Kalau ada datang orang menyerang ke rumah kalian, ya maksud ini pertempuran sama kaum muslimin, ya, lebih baik dia menjadi anak Adam yang terbaik, yaitu menjadi Habil. Baik. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Sahih Syekh Albani. Dalam lafaz Abi Kabsyah, sami'tu Aba Musa qala sallallahu inna bayna aydikum fitanan kalail mudlim. Kemudian sama maknanya. Kemudian qalu fama ta'muruna. Nah, ini yang penting bagi kita. Apa solusinya kalau datang masa seperti itu, fitnah yang banyak? Ya, fitnah pemikiran, fitnah perpecahan selama kaum muslimin, fitnah ancaman musuh, ya, berbagai hal terjadi. Jadi perkara di situ sudah sangat kacau, ya. Maka Rasulullah SAW tadi mengatakan, pertama, jangan sama sekali mendekati fitnah itu. Jadi maka katakan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berjalan lambat lebih baik daripada orang bercepat. Kemudian hancurkan senjata-senjata kalian. Kemudian lalu ditanya, dalam hadis ini ditanya, apa yang solusinya Rasulullah? Kunu ahlasun. Kunu ahlas. Maksudnya apa? Jadilah kalian orang yang bersembunyi di tempat persembunyiannya kalau sudah terjadi kekacauan yang luar biasa di tengah kaum muslimin. Ini sembunyi di rumah kalian. Taib. Itu definisi fitnah, yang mana semua arti fitnah ini akan termasuk ke dalam pembahasan kita. Mulai dari arti syirik,
ancaman musuh kepada Islam, berbagai bentuk ancaman. Kemudian apa lagi? Maksiat, apa lagi? Ujian Allah kepada hambanya. Kemudian apa lagi? Yaitu perpecah belahan di tengah kaum muslimin. Ini fitnah. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah taala secara global beliau membagi fitnah itu ada dua jenis. Fitnah syahwat wa fitnah syubuhat. Syahwat dan syubuhat. Kalau syahwat mungkin bisa kita simpulkan tiga jenis, yaitu wanita, tahta, dan harta. Ketiga hal ini memacu orang jatuh kepada maksiat. Wanita menjadi fitnah, ya. Kemudian harta menjadi fitnah, orang saling bunuhan, saling seterusnya. Ya, betapa juga banyak orang saling bunuh karena wanita, betapa banyak orang saling bunuh karena harta, betapa banyak orang saling bunuh karena ngejar pangkat dan jabatan. Syahwat ini syahwat, fitnah syahwat. Ya. Kemudian ada ya fitnah syubhat. Fitnah syubhat, fitnah dalam keyakinan. Tersebarnya di berbagai macam bentuk paham. Tersebar macam bentuk pemikiran-pemikiran. Ya. Itu berhubungan dengan keyakinan. Kalau ini berhubungan dengan amal. Nah, kalau kita lihat mulai dari jenis syahwat sekarang, fitnah enggak? Luar biasa. Saya gambarkan. Kita keluar dari rumah saja, fitnah itu sudah mengancam kita. Gimana Ustaz? Coba lihat fitnah wanita ini. Tontonan. Sekarang wanita itu jadi apa? Apa saja tontonan sekarang? Majalah. Ada enggak majalah yang tidak ada gambar wanita? Ada, tapi majalah-majalah yang memang dakwah ya. Kemudian iklan-iklan, lihat. Iklan-iklan, lihat. Kadang-kadang iklan itu nggak ada hubungannya dengan materi iklannya gitu ya. Aki, kulkas, kok yang ditampilkan wanita-wanita yang pakaiannya separuh telanjang? Apa hubungannya? Ya kan, ban mobil, ya kan? Antum lihat wanita yang megangnya. Kenapa? Karena orang-orang musuh Islam tahu sendiri sabda Rasul SAW tadi, bahwa wanita adalah fitnah yang sangat berat bagi umatku. Dan ini fitnah awal terjadi pembunuhan di muka bumi ini gara-gara apa? Hah? Karena wanita. Dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, awalu fitnah fitnah Israel, awal pertama terjadi fitnah di tengah Bani Israel juga gara-gara wanita. Oleh sebab itu sekarang musuh-musuh Islam tahu benar ini senjata yang ampuh untuk merusak umat Islam. Maka mereka punya program-program yang macam-macam. Di antaranya namanya program gender, menyetarakan hak laki-laki dan perempuan sama saja. Atau istilahnya sekarang emansipasi wanita. Wanita-wanita diajak ikut berkarya, bekerja dan seterusnya. Sehingga akhirnya laki-laki kekurangan lapangan pekerjaan. Ya, kemudian hasil kemampuan pendapatan negara kita menurun karena dikerjakan oleh wanita-wanita yang kemampuannya adalah lebih kurang daripada laki-laki dan seterusnya. Ketika wanita berada di luar rumah, tentu akan sangat banyak terjadi ujian dan cobaan, tidak rahasia lagi. Berbanyak perselingkuhan, pergaulan bebas dan seterusnya. Luar biasa terjadi fitnah ini tengah masyarakat kita. Campur baur laki-laki dengan wanita dan seterusnya. Ini fitnah. Fitnah ini sudah dirasakan oleh setiap orang. Orang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga berita-berita setiap hari apa yang telah diakibatkan oleh fitnah ini. Tapi mana solusinya? Kalau ada pula orang mengatakan, Ustaz, kan sebagian wanita itu banyak yang cerdas dari laki-laki. Memang sebagai wanita cerdas dengan laki-laki, tapi bandingkan jumlah ke laki-laki yang cerdas dengan perempuan yang cerdas, wanita yang cerdas, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Jangan dibilang dibandingkan tukang sapu laki-laki dengan dokter wanita, enggak fair. Coba dokter sama dokter bandingkan. Coba laki-lakinya hebat, yang wanita hebat bandingkan. Tapi mereka itu kadang-kadang begitu. Buktinya sebagai wanita jauh lebih mampu dari laki-laki. Iya, benar. Tapi secara umum, secara persentase mana yang lebih besar kemampuan laki-laki daripada wanita? Maka oleh sebab itu Rasul kita selalu mengatakan, ayyu qaumin, kaum mana saja
yang dipimpin oleh laki-laki tidak akan pernah kaum mana saja yang dipimpin oleh wanita ya tidak akan pernah unggul, nggak akan pernah menang. Maka oleh sebab itu musuh Islam tahu benar ini cara untuk membuat umat Islam tuh terfitnah ya, sehingga dijadikanlah wanita berbagai alat-alat untuk hiburan. Beda dalam Islam, wanita dipelihara, dijaga, dihormati, dan disayangi. Bukan disuruh ngejar-ngejar bis, ikut bergelantungan dengan laki-laki, berkeringat, dan seterusnya. Subhanallah. Kalau wanita dalam Islam dimanjakan, bukan sebagai pemburu rezeki, tapi yang menikmati rezeki. Pilihlah Anda mau jadi wanita muslimah yang mulia atau menjadi wanita pemburu dunia, yaitu sampai keriput wajahnya karena kepanasan, ya kan, dan seterusnya. Setelah itu apa? Gajinya habis karena beli alat-alat untuk kecantikan, karena kulit yang keriput karena kepanasan dan kecapean, dan seterusnya perlu lagi dipoles. Habislah uangnya. Ini kenyataan. Tanya pada ibu-ibu yang bekerja dan istri bekerja, suaminya bilang, suamimu kan, istrimu kan juga bekerja. Gajinya cuma habis untuk belanjanya sendiri. Jadi ini musibah besar. Maka oleh sebab itu Islam menjadikan mana yang terbaik bagi umat manusia. Nah, ini fitnah besar bagi kita sekarang ketika wanita jadikan senjata untuk merusak umat ini. Ya, untuk merusak umat ini. Karena orang-orang non-muslim tahu besar sini, ini fitnah yang sangat berat dan sangat ampuh, dan mereka telah hancur karena fitnah ini juga. Maka dalam salah satu protokol Yahudi ya, Zionis itu menyebutkan, yaitu di antara salah satu cara mereka merusak umat lain itu adalah memakai istilah emansipasi wanita, kemudian adalah istilah gender, yaitu mensetarakan laki dengan wanita dan seterusnya. Nah, ini fitnah sekarang ini, di mana kita lihat tidak sedikit maksiat, kemungkaran, perbuatan zina, anak lahir tanpa ayah, ya, tidak sedikit. Bahkan lembaga pendidikan kadang-kadang bisa kita katakan sudah berubah menjadi tempat prostitusi. Tidak sedikit. Anak SMP jadi mucikari untuk teman-temannya. Anak SMA, terakhir ada istilah cabe-cabe, ada istilahnya ayam kampus, ada istilahnya cewek pulsa, dan seterusnya. Ini semuanya apa? Ini semuanya apa? Kerusakan di dunia pendidikan tidak sedikit dalam masalah ini. Di sekolah disetting sama temannya, yaitu melakukan mesum di sekolah. Berapa berita banyaknya seperti itu. Di sekolah melakukan hal itu. Ya, anak SMA melahirkan di salah satu kebun warga baru-baru ini yang juga mengemparkan. Dan itu hanya yang terliput, yang tidak terliput jumlahnya berlipat-lipat. Ini fitnah akhir zaman, yaitu salah satu kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta, ini tidak akan terjadi hari kiamat hatta yurfa'al ilm, sampai diangkatnya ilmu. Wa taqturuz zina, dan banyaknya perzinahan. Ini fitnah akhir zaman. Ya, oleh sebab itu perlu kita waspada dengan seperti ini. Jadi kemudian fitnah ini bisa terdapat saja seseorang itu fitnah syahwat saja pada diri seseorang, bisa saja terdapat kedua-duanya. Pada dirinya terdapat fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat, dia ingin selalu mengejar harta banyak, kedudukan, tapi di luar koridor agama. Ini yang kita maksud. Bukan dilarang ingin jadi kaya. Kaya dengan cara syar'i tidak masalah. Ya. Nah, lalu Ibnu Qayyim menyebutkan fitnah syubhat macam-macam. Aliran-aliran yang muncul dalam Islam adalah fitnah syubhat. Kenapa disebutkan syubhat? Kita syabuh, samar, ada hak, ada batil. Ini yang syubhat, samar. Di satu sisi kalau kita tolak, ini ada dalilnya. Kalau kita benarkan juga kayaknya batil. Samar-samar. Talbisul haq bil batil. Saya ambil contoh umpamanya.
Orang teroris berhujah dengan hadis, yaitu atau dengan ayat lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Hujahnya apa? Al-Quran. Berarti benar dong. Orang tidak menjalankan hukum Allah kafir. Lalu kok kafir? Oh benar? Kita ragu ini. Nah ini syubhat. Benar atau salah seperti ini? Sedangkan mereka menafsirkan hukum Allah itu, yang maksud oleh mereka adalah hukum pidana atau orang yang mencuri, orang berzina, kalau tidak dihukum sesuai dengan syariat Islam, maka penguasanya dikafirkan. Saya pintas seakan-akan connect antara pandangan mereka dengan connect antara dalil dengan pandangan mereka, betul nggak? Seakan-akan, betul kan? Seakan-akan, benar itu berarti. Kalau orang menjalankan hukum berarti kafir. Seakan-akan connect ketika berhujah dengan ayat dan pandangan mereka seakan-akan ketemu, tapi tidak ketemu pada hakikatnya. Kenapa? Kalau orang yang berzina saja nggak kafir, kok malah orang yang tidak menghukumnya menjalankan hukum jadi kafir? Orang berzina kafir nggak? Hah? Enggak. Lalu berarti di mana kekeliruan mereka? Yaitu memaknai hukum di sini. Apa hukum di sini? Hukum di sini bukanlah maksud di situ hukum pidana saja. Masalah mencuri dan berzina saja. Memang itu bagian hukum Allah. Tapi maksud di sini hukum Allah secara keseluruhan, menolak tauhid, menolak iman, akidah hukum Allah enggak? Hukum Allah, ibadah hukum Allah enggak? Hukum Allah dan seterusnya. Tetapi hukum-hukum fikih lain bagian hukum Allah. Tapi maksud di sini adalah menolak hukum Allah. Kemudian penjelasan sahabat lain, kafir di sini apakah kafir keluar dari agama atau menyerupai perbuatan kufur? Ini dijelaskan Ibnu Abbas. Maka kalau kita tidak punya ilmu, bisa terjebak dengan pemahaman mereka. Tapi kalau kita punya ilmu, kita akan menjelaskan kufur di sini bukanlah maksudnya kufur dari agama Islam, tapi maksudnya merupakan salah satu cabang kekufuran. Tapi tidak membawa orang keluar dari Islam dengan penafsiran sahabat. Nah ini modelnya samar oleh kita, samar. Jadi samar. Nah ini contoh-contoh. Maka timbulnya syubhat ini kata Ibnu Qayyim kurangnya ilmu. Nah kalau oleh sebab itu, bagaimana cara menghadapi fitnah syubhat? Bagaimana cara menghadapi syahwat? Fitnah syubhat dilawan dengan sabar, menahan diri. Fitnah syubhat dilawan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Sekarang banyak sekali pemikiran liberal, pluralisme, yaitu kalau yang datang dari barat, filsafat barat, seterusnya, sekularisme dan semacamnya. Ini ancaman bagi akidah Islam. Kemudian dari dalam pun timbul banyak firqah, ya, firqah-firqah yang macam-macam, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Syiah, dan macam-macam firqah timbul. Nah, bagaimana kita selamat dari sini? Ibnu Qayyim memberikan dua obat. Yang pertama, kalau fitnah syahwat perlu dilawan dengan kesabaran, fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran, fitnah syubhat dilawan dengan keyakinan, itu ilmu. Beliau mengutip daripada firman Allah SWT, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiatlah kalian dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kemudian juga beliau berhujah dengan firman Allah SWT, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka tuh orang-orang jadi pemimpin. Wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina, dengan yang mengambil petunjuk dengan urusan kami, kata Allah, lamma sabaru, tak kalah mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah ini dua resep yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menghadapi fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jadi fitnah syubhat kata beliau lahir karena kurangnya ilmu, apalagi berjumpa kekurangan ilmu itu rusaknya niat. Memang maksudnya ingin membuat kerusakan dalam Islam begitu. Bukan murni itu ada karena syubhat saja, tapi ada fasadul qasdi. Fasadul qasdi rusaknya niat dia. Wa husul hawa, cocok dengan hawa nafsunya. Pokoknya pemikiran Khawarij, wah, atau ISIS yang besok pagi Senin akan kita adakan seminarnya di Qadim. ISIS itu yang masuk ke ISIS itu bukan karena murni
setuju dengan doktrin ISIS, tapi cocok dengan hawa nafsunya apa? Bisa ngerampok, bisa menikmati wanita-wanita yang dikatakan sebagai budak, kecocok dengan hawa nafsunya. Atau fasadul qasd, rusaknya niat dia. Nah, jadi orang yang membuat syubhat itu banyak macamnya. Karena memang senang lihat cewek-cewek cantik, dia mengatakan jilbab itu nggak wajib. Ya, bukan murni syubhat saja, tapi ada kecanduan kepada maksiat. Fasadul qasdi wa husul hawa. Ketemu hawa nafsunya di sana. Maka dia membela benar-benaran. Kenapa? Karena di situ mendapat luasah dia menikmati kesenangan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian fahunalika, kata Ibnu Qayyim, al-fitnatul uzma, itu akan menjadi fitnah yang luar biasa. Tatkala niat rusak, kemudian juga ingin punya hawa nafsu, maka dia akan mempelintir ayat, akan mempelintir hadis yang bisa mendukung pandangannya, ya. Kemudian dia dari situ dia dapat menemukan hawa nafsunya, baik jabatan atau wanita ataupun harta. Wal musibatul kubra, terjadi musibah yang besar. Faqul masyitna fid dalal, ya. Silakan aku gambarkan betapa banyak kesesatan akan terlimbur dari orang yang memang keinginan merusak agama itu melalui hawa dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan fitnah syubhat bermuara kepada kekufuran. Fitnah syubhat bermuara kepada kekufuran, ya. Yaitu fitnah munafikin, fitnah ahlul bidah, ya, sesuai dengan tertib bidah-bidahnya, ya. Jadi fitnah syubhat samarnya antara hak dengan yang batil. Tidaklah bisa selamat dari fitnah ini kecuali mengikuti Rasul SAW dan menjadikan sunnahnya sebagai pegangan. Itu ringkasannya. Fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat, yang tadi telah kita jelaskan sedikit, yaitu kedua fitnah ini, ya, Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalladzi min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsar amwalan wa aulada fastamta'u biqalaqihim fastamta'tum biqalaqikum ay tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha wa khalaqi huwa nasib al-miqdar. Jadi mereka bersenang-senang dengan dunianya sebagaimana kalian juga mengikuti mereka bersenang-senang dengan dunia. Wa khuttum, nah kalau bersenang-senang dunia syahwat, wa khuttum kalladzi khadu, lalu kalian juga berbicara sesuai dengan pembicaraan mereka. Ini adalah fitnah syubhat kata Ibnu Qayyim, yaitu khadu fiha fil batil wa huwa syubhat. Kemudian fitnah, ya, fitnah syubhat melahirkan bid'ah-bid'ah, fitnah syahwat melahirkan rusaknya amalan. Kemudian rusaknya amalan lahir karena datangnya fitnah syahwat. Oleh sebab itu orang-orang alim kita dahulu berpesan, ihdharu minan nasi sinfain, hati-hati dari dua jenis orang. Pertama, sahibu hawa qad fatanahu hawahu, orang yang punya hawa nafsu, hawa yang dia telah dikendalikan oleh fitnah hawa nafsunya itu. Wa sahibud dunya a'manu dunyahu, orang yang cinta dunia membuat dia telah membutakan matanya. Jadi kalau orang mempunyai hawa nafsu membuatkan dia sesat. Nah, kemudian fitnah lain adalah fitnah alim. Jadi biasanya fitnah syahwat lahir dari orang-orang yang tidak berilmu. Fitnah syubhat lahir dari orang-orang yang berilmu karena dia bisa berargumentasi, bisa berargumentasi. Ya, itu secara apa namanya ini? Kebanyakan, bukan berarti orang alim juga tidak berbuat bermaksiat, tapi yang timbulnya fitnah ini biasanya datang dari mereka. Kemudian fitnah syubhat dilawan dengan keyakinan, fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran. Baik. Itu gambaran secara global dari pembagian fitnah, ada syahwat, ada syubhat. Sekarang kita bentuk-bentuk fitnah itu apa saja yang akan kita bahas. Di sini ada 6 atau 7 fitnah yang saya bahas di sini. Fitnah tafarruq, fitnah perpecah belahan, fitnah taqalubil a'da al muslimin, fitnah orang-orang kafir
semena-mena terhadap kaum muslimin. Yang ketiga, fitnatul qatl wa jahl, fitnah pembunuhan, banyak terbunuh, pembunuhan perang dan kebodohan. Fitnatul zuhur zina, munculnya perbuatan zina. Fitnatul mal, fitnah harta. Dan ini akan kita bahas insyaallah secara ringkas berapa hal ini. Pertama, fitnah tafarruq, fitnah perpecah belahan. Nah, kita akan mengatakan semua kita yakin bahwa Allah menyuruh kita untuk bersatu. Tetapi kok terjadi perpecah belahan? Kok ada perpecah belahan? Padahal Allah nyuruh kita bersatu. Berarti apakah kehendak manusia lebih hebat dari kehendak Allah? Allah ingin manusia bersatu, tapi nah ini harus kita pahami ada dua hal. Pertama, kehendak Allah agar kaum muslimin bersatu itu iradah syariah. Kehendak Allah terjadinya perpecah belahan di tengah umat manusia dan di kalangan kaum muslimin itu iradah kauniyah. Maka Allah dalam iradah kauniyah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan senantiasa berselisih, berbeda pendapat ya, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Rabbmu. Ya. Walau sya'allahu la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan manusia ini satu umat. Maksudnya kompak, satu agama, tidak ada perselisihan. Nah. Lalu bagaimana mengumpulkan dua dalil ini, Ustaz? Ada ayat menyatakan bahwa manusia selalu terjadi perpecah belahan. Allah sudah menentukan secara kauni, takdir kauninya akan terjadi perpecah belahan. Lalu di sana ada perintah ayat-ayat menyuruh kita untuk bersatu. Gimana gabungkannya ini? Ya. Baik. Pertama iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi tapi tidak mutlak dicintai Allah. Pasti terjadi, tidak mutlak dicintai Allah. Bentuknya bagaimana, Ustaz? Allah menciptakan hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak Allah cintai. Iblis, ya kan? Cinta enggak Allah pada iblis? Tidak. Tapi Allah ciptakan dia. Jadi ada hikmah di balik itu. Jadi kalau iradah kauniyah sangat erat hubungannya dengan kalau nggak ada iblis, nggak ada namanya perjuangan, nggak ada permusuhan, nggak ada bermacam-macam. Dengan adanya itu ada jihad, ada kesabaran dan seterusnya. Ini nilai poinnya, ya. Tapi iradah syariah, kehendak Allah melalui wahyunya yang diturunkan kepada para nabi. Ini iradah syariah. Seperti disuruh orang sholat, suruh orang beriman. Kok ada orang tidak sholat, kok ada orang tidak beriman? Nah, kalau iradah syariah tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah. Allah melarang orang kan untuk saling membunuh-bunuhan. Itu adalah iradah syariah. Tapi dalam kenyataan banyak terjadi pembunuhan. Ini iradah kauniyah. Paham kira-kira iradah kauniyah dan iradah syariah? Ini pembahasan masalah qadar ya. Pemahaman masalah qadar. Maka adanya perpecah belahan yang tadi kita katakan apa? Ujian dari Allah. Tadi kita sudah sebutkan definisi apa? Bentuk-bentuk fitnah dalam pengertian Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya tadi diujinya orang beriman dengan orang kafir. Nah, jadi Allah secara kauni terjadi perpecah belahan, kemudian secara syar'i Allah mengharamkan perpecah belahan. Baik. Yang harus kita ikuti mana, Ustaz? Yang harus kita ikuti adalah iradah syariah, bukan iradah kauniyah. Bukan menyerah kepada kauniyah. Jangan dikatakan untuk apa kita berusaha menyatukan kaum muslimin. Memang Allah sudah mentakdirkan mereka pecah belah kok. Ya, mereka mentakdirkan pecah belah, buat apa kita mempersatukan? Kan ada orang kata demikian. Ya sudahlah, ngapa kita repot-repot bersatu? Enggak. Kita disuruh untuk bersatu secara syar'i. Ini yang harus kita ikuti. Adapun iradah kauniyah itu adalah rahasia Allah di Lauh Mahfuz. Sedangkan iradah syariah adalah perintah Allah kepada kita yang wajib kita ikuti. Makanya untuk mengamalkan ini kita lawan iradah kauniyah dengan iradah syariah. Agar mudah memahami ini, coba lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau menerima kunci Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, setelah ditaklukkan orang-orang Yahudi di sana. Dalam perjalanan dapat berita di sana terjadi penyakit wabah, menular wabah atau taun. Umar bin Khattab
bermusyawarah dengan sahabat. Siapa di antara kalian yang punya ilmu tentang masalah ini? Coba lihat. Sahabat kalau mencari solusi apa? Mencari solusi melalui Al-Quran dan Sunnah. Rupanya sahabat yang menguraikan hadis ini lagi ke belakang, maksudnya bagi buang air kecil gitu ya. Akhirnya Umar berkata, kalau begitu kita undur masuk ke negeri Syam sampai ta'un reda, sampai penyakit menular ini menjadi reda. Ya. Lalu ada sahabat yang mengatakan, atafirru min qadarillah ya amirul mu'minin. Apakah engkau lari dari takdir Allah wahai amirul mu'minin? Ya kan? Hujah juga kan? Kan seakan-akan amirul mu'minin lari dari, kenapa tidak saja kalau kita nggak akan ditempa ta'un ya nggak kena. Kalau memang takdir kan walaupun tidak kita ikut masuk ke sana juga kena. Kan itu juga hujahnya kadang-kadang. Tapi coba cerdasnya Amirul Mukminin apa katanya? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita disuruh memilih takdir yang baik. Paham kira-kira? Memilih takdir yang sesuai dengan perintah Allah. Untuk menyelamatkan diri, dipilih takdir yang baik. Lalu beliau memberikan contoh. Bagaimana kalau salah seorang kalian menggembala kambing, lalu dia mendapatkan padang rumput yang kering kerontang. Apakah dia tetap di situ, kata Amirul Mukminin, atau dia berusaha mencari padang rumput yang rindang, yang ada rumputnya? Gimana kira-kira? Tentu pasti dia akan berusaha mencari padang rumput yang ada rumputnya. Kalau enggak, dia akan mati dengan kambing-kambingnya di situ. Demikian pula, maka melakukan berusaha, mengambil sebab, berusaha itu bukan tentangan dengan beriman dengan takdir. Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah keluar dari takdir. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Jadi, ada orang mengatakan, Pak, kenapa tidak sholat? Ya Allah sudah saya takdirkan saya tidak menjadi orang yang tidak sholat. Benar nggak? Kan ada orang juga benar. Kalau Allah takdirkan saya menjadi orang sholat, pasti saya sholat. Loh. Pak, Bapak tahu nggak? Di mana Bapak tahu kalau Bapak sudah ditakdirin jadi orang tidak sholat? Kenapa tidak pilih takdir yang baik? Kadang-kadang manusia dalam urusan agama dia berhujah dengan takdir. Dalam urusan dunia enggak. Buktinya apa? Pak, Bapak nggak usah duduk aja lah di rumah. Kalau Bapak dapat jatah pembagian sembako akan datang sendiri. Sabar nggak dia di rumah? Enggak. Paling-paling dia yang paling dahulu datang. Ya kan? Dalam hal dunia dia tidak teringat berhujah dengan qadar. Artinya apa? Artinya kita dalam beriman kepada takdir Allah harus berusaha mencari takdir yang baik, yang disesuai dengan kehendak Allah. Bukan berhujah, sudahlah. Kalau memang kaum muslimin bercabelah, buat apa kita repot-repot? Enggak. Disinilah nilai perjuangan, nilai ibadah kita, yaitu mempersatukan kaum muslimin agar kita dapat pahala, agar kita menjalankan syariat Allah. Inilah jadi menerapkan hukum Allah kepada kondisi masyarakat. Bukan menyerah, begitu. Contoh yang kedua ingin saya contohkan, orang-orang yang berhujah dengan takdir ini juga dikisahkan di masa Umar bin Khattab. Kisah ini sebagian ada menghasankan, ada mendoaifkan ya. Saya menjelaskan kisah ini hikmahnya yang kita ambil. Seorang pencuri telah diputus untuk dipotong tangannya di masa Amirul Mukminin. Tak kala mau dieksekusi, dia katakan, sebentar Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Kenapa saya harus dihukum? Saya kan sudah ditakdirkan mencuri, kenapa saya harus dihukum? Dikira Amirul Mukmininnya nggak tahu pula jawaban. Saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya kamu mencuri dengan takdir Allah, saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah. Jadi kalau orang berhujah dengan takdir, dia katakan, saya ditakdirkan nggak sholat. Ya pilih saja, berarti kamu milih takdir untuk masuk neraka. Begitu. Jangan nggak mau sholat, minta takdir masuk surga. Ya nggak benar namanya. Ya kan? Ini kan kita sekarang nggak mau sholat, tapi takdirnya mau masuk surga. Kalau orang nggak sholat, takdirnya kemana? Masuk neraka. Ya sudah, pilih sudah. Ya kan begitu. Makanya Amirul Mukminin tadi menjawab, kalau kamu berhujah dengan takdir Allah, juga kita balik. Juga dengan takdir Allah juga dihujah. Dia berhujah, saya mencuri kan karena takdir Allah. Umar bin Khattab menjawab juga, saya motong tanganmu karena takdir Allah juga. Dia mencuri karena takdir kauniyah, Amirul Mukminin mencuri dengan memotong tangannya dengan iradah syar'iyah. Kalau orang mencuri takdirnya begini secara syar'i, ya sudah lakukan. Jadi oleh sebab itu tidak bertentangan antara takdir kauni dengan takdir syar'i. Tapi yang wajib kita pilih mana?
takdir syar'i. Nah, artinya sekarang bagaimana Ustaz? Kesimpulannya, kepecah belahan kaum muslimin wajib kita upayakan untuk mereka kembali bersatu. Nah, lalu apa konsepnya Ustaz? Sudah beribu-ribu seminar, baik internasional maupun nasional, berbagai perusaha sudah disatukan. Tidak bersatu Ustaz. Gimana caranya? Ya, gampang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan umat ini akan terpecah belah, beliau memberikan solusi. Ini buktinya umat akan terpecah belah memang irada kauniyah. Tapi beliau mencarikan solusi, beliau menyebutkan solusi irada syariah. Fa innahu may ya'ish minkum fa ikhtilafan katsira. Sungguh yang berselisih di antara kalian yang hidup panjang umurnya, kata Rasulullah, akan melihat perpecah belahan yang banyak. Lalu apa solusinya ketika terjadi pecah belahan yang banyak? Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini solusinya. Agar kita bersatu, mari kembali kepada sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman pengamalan sahabat. Makanya setiap hadis yang bercerita tentang pecah belahan selalu disebut tentang sahabat. Contohnya hadis yang lain. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah belah umat ini 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ketika ditanya, mana yang satu itu Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan versi yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Loh, kenapa dalam dua hadis ini dibawa sahabat? Kenapa tidak katakan cukup sunnah Rasulullah saja? Kenapa? Kenapa tidak cukup ma'ana alaihi, mantan sama sangka bisunnati? Kenapa harus bawa sahabat? Karena sahabatlah yang sukses, yang berhasil memahami dengan baik sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Kemudian kalau kita renungkan, kita amati, semua aliran sesat, semua paham-pahamnya menyimpang, pasti mengatakan hujah kami Al-Quran dan Sunnah, pasti itu. Nggak ada yang tidak mengatakan hujah kami Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia masih beriman, ya, kecuali orang ingkar sunnah, nggak mau ngambil sunnah pokoknya, ya, atau Quraniyun. Tapi secara umum kaum muslimin, ya, mereka mengatakan hujah kami ada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak merujuk dengan pemahaman sahabat dan tabi'in. Kenapa ini Ustaz? Karena Rasulullah SAW pernah merekomendasi, kalau ingin sukses dalam beragama, lihat generasi yang tiga ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah yang hidup di zamanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Lalu kebaikan di sisi apa? Di sisi bajunya, rumah mereka, ekonomi mereka? Tidak. Dari sisi pengamalan dan pemahaman agama, kebaikan di sini. Secara tidak langsung seakan-akan Rasulullah memberitahu kita tentang hal yang terbaik. Kalau kalian ingin jadi orang yang baik dalam beragama, ini modelnya, ini qudwahnya, ini figur yang harus kalian lihat. Maka oleh sebab itu disebutlah ini qarn mufadalah, yaitu di masa ini masih belum timbul perpecah belahan yang begitu luas dan belum timbul pemikiran-pemikiran yang begitu sesat di kalangan para tabi'in ini. Meskipun ada khawarij semacamnya, tapi yang secara umum sahabat tabi'in dan tabi'in berada di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, saya akan berikan contoh nanti beberapa pemahaman yang mereka berhujah dengan Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Agar kita mengambil ibrah bahwa jalan kita bersatu adalah bagaimana kita menjalankan Islam sesuai dengan versi yang dijalankan oleh sahabat dan dipahami oleh para sahabat. Tadi kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran banyak sekali, ya, tentang tazkiyah, tentang bagaimana kita wajibnya berpedoman kepada jalan sahabat itu. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 100 yang masyhur ayat ini, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal tabauhum bi ihsanin, radhiyallahu anhu wa anhu dalam jannatin tajri tahtal anhar. Orang generasi pertama umat ini dari kaum muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka, Allah reda kepada mereka, mereka reda kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di dalam sungai-sungai. Lalu ulama mengambil faedah dari ayat ini. Allah hanya menyebutkan di sini apa?
Muhajirin, Ansar, dan orang mengikuti mereka. Artinya orang yang ingin mendapat kebaikan seperti kebaikan yang diperoleh oleh kaum Muhajirin, Ansar, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang mengikuti mereka dengan baik. Ingat kata-kata dengan baik. Betul-betul mengikuti mereka dengan baik. Barulah kita akan mendapat keridhaan Allah, baru kita akan memperoleh surga Allah. Artinya secara langsung di sini Allah memisahkan kita untuk melihat mengkuduah, yaitu sahabat-sahabat dalam memahami dan menjalankan agama. Baik, saya tidak memaparkan dalil-dalil yang begitu panjang karena memang bahasan kita masih panjang ya. Saya contohkan saja bagaimana perbedaan-perbedaan yang timbul karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Saya contohkan. Orang-orang jil mengatakan dalam sebuah tulisan mereka, tujuan dari sholat itu kan untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa sholat? Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa sholat? Gimana jawabannya? Dalilnya Al-Quran. Gak ada apa-apa lagi. Dalilnya Al-Quran. Ini yang syubhat. Jadi katanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak lakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa kita sholat? Siapa yang bisa jawab? Kalau kita tidak berilmu, habislah oleh orang-orang seperti ini. Hujahnya Al-Quran. Gimana jawabannya? Kita akan jawab. Ayat ini yang pertama sekali memahami siapa? Sahabat. Pernahkah sahabat memahami ayat seperti itu? Sehingga mereka tidak melakukan salat bila tidak melakukan perbuatan keji mungkar. Dan pemahaman seperti ini secara tidak langsung dia tidak menuduh bahwa Rasulullah dan para sahabat orang yang paling banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar sehingga tidak pernah meninggalkan salat. Kan begitu jadi pemahamannya. Dan juga jawaban lain, sebesar-besar perbuatan keji dan mungkar adalah meninggalkan salat. Kalau kita tidak punya ilmu, habis sudah sama orang-orang yang sekarang disebut syubhat itu. Orang eling berhujah dengan Al-Quran juga. Salatnya yang menung saja, ingat saja kan? Eling ya istilahnya ya. Dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Sudah. Ayat kan menyebutkan, dirikan salat untuk mengingat. Kalau sudah ingat berarti sudah salat. Gimana? Hujahnya Al-Quran. Kalau kita hanya mengatakan cukup hujah Al-Quran sunnah tanpa kembali kepada pemahaman sahabat, wah kacau ini. Hujahnya Al-Quran. Kalau sudah ingat, sudah salat kata mereka. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya seperti tadi. Ayat ini yang pertama memahami adalah Rasulullah dan para sahabat. Tidak pernah memahami di ayat ini seperti pemahaman seperti itu. Sehingga kalau salat hanya ingat saja. Tapi Rasulullah SAW, kalau salat bagaimana beliau? Ngambil wudu, ada rukuknya, ada sujudnya, ada bacaan-bacaannya. Ada hal-hal yang membatalkan salat dan seterusnya. Nah, disinilah konsep. Apapun kita berdebat pendapat, mari kita kembali kepada pemahaman sahabat. Taib. Dalil lain, orang-orang tariqat berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. La in istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini saya baca dalam buletin mereka ya. Saya ini bukan ngarang-ngarang loh. Karena saya temukan mereka berhujah dengan ayat ini. Kata mereka, siapa yang istiqomah di atas tariqat, Allah akan beri dia minum dari air yang sangat sejuk. Nah, gimana? Berarti benar dong tariqat-tariqat yang ada? Lah, untuk merujuk pemahaman ayat ini secara kelirunya, buktinya ayat ini dipahami oleh sahabat, tidak pernah mereka bentuk-bentuk tariqat. Yang dimaksud tariqat di sini bukan tariqat Naqsabandiyah dan seterusnya, tapi tariqat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sahabat tidak punya tariqah. Buktinya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya, Imam Abu Hanifah, para ulama Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, para ulama tidak pernah punya tariqah. Tidak pernah beda antara tariqat Abu Bakar dengan Umar. Semuanya tariqahnya sunnah. Paham kira-kira?
Contoh lain, ya, orang-orang teroris yang tadi telah kita sebutkan, salah satu pemahaman mereka membacakan hadis Rasulullah SAW. Man mata walaysa alaihi bai'ah famata maitatal jahiliyah. Orang yang mati dan belum membaiat imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wah, gimana ini? Siapa yang harus kita baiat? Imamnya orang Khawarij, imamnya orang teroris. Apa demikian maksud hadis ini? Yang maksud mereka adalah kita harus membaiat imam-imam mereka, guru mereka, ya kan, khalifah mereka. Apa demikian maksud hadis? Bukan. Maksud hadis imam di sini bukan guru-guru ngaji, bukan kelompok-kelompok, tapi imam al-kubra, yaitu presiden atau khalifah. Nah, begitu banyaknya sekarang kelompok-kelompok menarik ayat dan hadis ke dalam pemahaman mereka masing-masing. Oleh sebab itu, agar kita tidak berbeda, mari kita kembalikan memahami dan menjalankan Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman dan bagaimana sahabat menjalankannya. Saya ambil contoh saja khilaf-khilaf furu'iyah lah ya. Khilaf furu'iyah ini insya Allah tidak sampai kepada hal-hal yang lebih fatal umpamanya. Contohnya saja saya contohkan. Saya mendengar sebagian orang berhujah bahwa usolli itu ada dalilnya, Ustaz. Apa dalilnya? Itu sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berusollilah kamu sebagaimana aku berusolli. Hadisnya sahih, Ustaz. Iya, sahih hadisnya itu. Tapi Rasulullah SAW yang mengucapkan hadis ini nggak pernah usolli. Abu Bakar yang mendengar hadis ini nggak pernah ada usolli. Berarti pemahamanmu tentang hadis ini perlu dikoreksi, ya kan? Perlu dikoreksi. Artinya apa? Maksudnya di sini bukan kamu terjemahkan sepotong-sepotong bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia. Ya, usollilah kamu, tapi maksudnya terjemahkan sebahasa Indonesia, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, bukan berusolli. Nah, saya mendengar banyak sekali bermacam-macam hujah yang dibuat-buat oleh orang demi mempertahankan keyakinannya. Maka di sini kuncinya kita, ketika ada ustadz-ustadz menyampaikan kajian mengarah kepada paham-paham yang tidak lurus, maka kita perlu mengoreksi dengan pemahaman sahabat itu. Berbeda pendapat kita, berbeda pendapat itu ada dua jenis. Ada perbedaan pendapat dalam usul, ada dalam furu'. Perbedaan dalam keyakinan, perbedaan dalam perbedaan yang. Dan tidak semua hal berbeda umat Islam ini, enggak. Umpamanya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad. Bukan setiap masalah Imam Malik mendapat salat itu 3 kali sehari, enggak. Ya, karena dalam masalah usul semua mereka sepakat. Hanya ujung-ujung masalah saja dari masalah fikih itu ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah itu hanya tidak boleh saling menjelekkan, saling menghina, saling memaki. Dalam perbedaan pendapat, dalam furu' dan usul harus saling mengoreksi, saling tanasuh, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kedepak kita tadi. Ya, kalau masalah ijtihadiyah, contoh ijtihadiyah umpamanya, di masa sahabat sudah ada perbedaan pendapat, di masa Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW. Saya contohkan, ketika perang Khandaq, ya, perang Ahzab. Ketika itu orang-orang Bani Quraisyah melanggar perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai perang Khandaq, orang kafir lari, ya, tidak jadi menyerang, tidak jadi pertempuran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyerang Bani Quraisyah, orang Yahudi yang ada di Madinah. Rasul SAW menegaskan kepada sahabat, la yusallanna ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada seorang pun di antara kalian la yusallanna akumul asra, jangan sampai kalian salat asar kecuali di Bani Quraisyah. Jadi tegas perintah Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan salat asar kecuali di Bani Quraisyah. Artinya Rasulullah sangat menyuruh sahabat secepatnya sampai di Bani Quraisyah. Dalam kenyataannya sahabat memahami perkataan Rasulullah SAW berbeda versinya. Bagaimana versinya? Ada dua. Ketika masuk waktu asar, sebagian sahabat memahami perintah Rasulullah SAW itu hanya untuk agar kita cepat sampai di Bani Quraisyah. Bukan berarti benar-benar sholat asar di Bani Quraisyah. Sehingga sholatlah mereka asar di jalan. Belum sampai Bani Quraisyah, mereka sudah jalan sholat di waktu asar. Sekelompok sahabat yang lain justru memahami, enggak, kita sholat asar di Bani Quraisyah karena Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraisyah. Keduanya memiliki dalil. Kalau yang sahabat pertama kan sholat harus dalam waktu dong.
masa diundur? Yang kedua juga punya dalil. Rasul telah menegaskan dalam kondisi ini, ya kita harus sholat asar di Bani Quraisyah. Punya dalil dan istihad dalam memahami nas ini. Ya, ada dua pendapat. Mereka sholat di Bani Quraisyah sampai sudah waktu maghrib, bahkan ada yang sudah sampai waktu isya. Bayangkan itu. Tetapi tak kalah sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasul SAW tidak pernah menyatakan yang benar A, yang salah B. Enggak. Rasulullah SAW Nah, jika ada pemaham-pemaham dalam masalah-masalah furu'iyah, itu adalah lihat baca kutub fuqaha. Banyak sekali. Tidak ada Imam Ahmad saja yang mengatakan Al-Fatihah kalau baca bismillah lebih jahar yang afdal. Kalau Imam Syafi'i katakan, Imam Ahmad mengatakan sir lebih afdal. Imam Syafi'i mengatakan jahar lebih afdal. Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk salah satu ayat di Al-Fatihah. Ini guru-guru semua. Imam Malik guru Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Malik. Imam Ahmad juga salat di belakang Imam Syafi'i. Tetapi kok di masa kita sekarang ini terjadi perbedaan yang sama sekali sangat menyedihkan. Ini yang jahar basmalah, wah saya nggak mau sholat di sana. Kenapa? Nggak baca basmalah itu. Ya. Yang mensirkan basmalah nggak mau sholat di masjid yang jahar basmalah. Kenapa? Itu bid'ah. Ya kan? Padahal ulama tidak ada yang mengatakan bahwa jahar basmalah adalah bagian dari bid'ah. Dan tidak ada ulama mengatakan bahwa sir basmalah sholatnya tidak sah. Nggak ada. Hanya berbeda mana yang afdol. Mana yang afdol. Ini perlu dipahami. Sehingga di kita kadang-kadang terpecah belah yang luar biasa di kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita tidak menghadapi perbedaan pendapat dengan ilmu. Kadang-kadang perbedaan itu adalah perbedaan tanawu, bukan tadad. Hanya bermacam-macam, bukan untuk saling bertentangan. Umpamanya, saya baca Allahumma ma'id, ini baca kabirau, ini baca subhanaka. Lalu yang baca Allahumma ma'id, itu modelnya NU baca kabirau. Enggak. Semuanya itu sunnah Rasulullah SAW. Tidak berbeda, tidak ada perbedaan sebetulnya. Karena Rasul juga baca Allahumma ma'id, Rasul juga baca kabirau, Rasul juga baca subhanaka. Semuanya ada. Tapi keterbatasan ilmu menyebabkan kita untuk saling bentah. Contoh lain, masalah sholat tarawih. Ya kan? Sholat 20 apa 8? Kan juga selalu jadi polemik tengah masyarakat. Padahal masalahnya kecil sekali. Contohnya gini, saya pendapat sebenarnya sholat tarawih itu 20. Di masjid dekat rumah saya 8. Tidak masalah, sholat 8 rakaat, nanti tambah di rumah. Masalah nggak? Ini malah bangun masjid baru. Ini menambah pecah. Atau saya pendapat sholat 8. Di masjid dekat rumah saya sholat 20. Tidak masalah. 8 rakaat nanti witir di rumah. Gampang kan? Rasul SAW juga pernah sholat tarawih di rumah. Nah kalau masalah-masalah ini dihadapi dengan ilmu, maka inilah tugasnya kita sekarang, menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Dan ketika menyampaikan ilmu, kalau ada perbedaan ulama dalam pendapat itu, jangan hanya mengatakan pendapat satu saja, agar umat kita tahu ada pendapat yang lain dan mereka bisa menganggap perbedaan itu tidak membawa kepada perpecah belahan. Umpamanya, ketika saya ngajar, ya saya terangkan, walaupun ada pendapat saya merojikan pendapat sir basmalah, tapi ulama-ulama menyatakan, ada ulama menyatakan basmalah itu dijaharkan, ini ulama-ulamanya. Terangkan pada umat seperti itu. Dan tidak ada ulama mengatakan sir atau jahar basmalah mengurangi pahala sholatnya. Enggak ada. Ketika pemahaman ini yang kita sampaikan masyarakat, insya Allah kondisi masyarakat kita akan menjadi damai dan tentram. Ini gara-gara basmalah, gara-gara rakaat salat tarawih kita selalu bertengkar. Nah ini yang jadi masalah. Ini fitnah sebetulnya. Yaitulah fitnah yang tadi kita sebutkan, kurangnya ilmu dalam agama kita. Nah oleh sebab itu mari kita berusaha bersama belajar. Begitu pula para da'i dalam menyampaikan, jangan saklak, jangan taklid, jangan ta'asub. Gambarkan pendapat ulama itu secara gamblang. Sekian pendapat dalam masalah ini, walaupun dalil yang rojih ini, sehingga umat kita
tidak tahu hanya satu pendapat saja. Karena kalau mereka tahu hanya satu pendapat, ada orang mengamalkan beda, menjadi masalah bagi dia. Karena tidak ada informasi sebelumnya bahwa ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian umpamanya masalah yang lain lagi, masalah cadar. Itu kan diperdebatkan juga. Cadar itu enggak syar'i. Di mana tidak syar'inya? Semua ulama yang mengatakan cadar itu hanya beda dalam segi wajib tidak wajib. Tapi semua sepakat adalah sunnah. Ya, tidak ada yang mengatakan tidak boleh bercadar. Semua ulama mengatakan wajib atau tidak. Itu saja beda pendapat. Ada mengatakan wajib seperti mazhab Hambali dan seterusnya, atau Mu'asirin sebagai mazhab Hambali. Ada mengatakan sunnah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Tapi nggak ada seorang ulama yang mengatakan haram. Nah, ini kajian-kajian seperti inilah yang harus kita hidupkan agar suasana kaum muslimin semakin cerdas dalam berbeda pendapat. Tapi bila kita hanya katakan satu ini saja yang menang, ini aja yang benar, tidak mengupas pendapat-pendapat yang lain, akhirnya mereka taklid dan ta'assub. Umpamanya gara-garakan jari, itu jadi masalah. Padahal tidak ada. Hanya berpendapat, ada memahami hadis begitu, ada yang tidak. Maka kita jelaskan penjelas ulama dengan baik. Insya Allah suasana-suasana yang selama ini memancing kegaduhan di tengah muslimin sangat mudah untuk diselesaikan dengan mengembalikan pemahaman Al-Quran Sunnah kepada pemahaman sahabat. Dan kita ketika menyampaikan pendapat-pendapat ulama, jangan hanya disampaikan satu pendapat yang kita senangi, yang melihat kita benar, tapi perlu dijelaskan pendapat yang lain agar ada pertimbangan. Agar ketika melihat orang lain mengamal pendapat yang berbeda dengan dia punya toleransi, dia punya pengertian. Ya, baik. Itu masalah menghadapi fitnah perpecah belahan di tengah kaum muslimin. Yaitu kemudian takalubul a'da. Fitnah terjadinya musuh-musuh Islam, yaitu sangat menindas orang-orang Islam. Ya, ini fitnah. Kita rasakan sekarang kan? Lihat, Nabi kita diolok-olok, berbagai daerah kaum muslimin diserang, dihancurkan semacamnya. Ya. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tauban yang terkenal. Sebuah hadis, yushaku antada alaikumul umam, ya. Min kulli ufuqin. Boleh jadi kalian akan menjadi perebutan umat-umat dari berbagai arah. Dari berbagai arah. Kama tada aklatu ala qas'atiha, sebagaimana berebutnya orang makan di atas napan. Kalau hadis ini saya syarahkan panjang sekali ini, karena pernah saya bahas masalah hadis ini saja. Ini menunjukkan bahwa negara-negara Islam ada negara yang penuh dengan hasil bumi yang berlimpah ruah. Sehingga hasil bumi mereka dicaplok oleh musuh-musuh Islam seakan-akan mereka makan di atas napan. Ya, ini ngambil gas, ini ngambil emas, ini ngambil nikel, ini mengambil minyak, dan seterusnya. Ini salah satu faedah disebutkan oleh Syekh Salim ya dalam pensyarahan hadis ini. Jadi menjadi perebutan kita, kekayaan-kekayaan. Penyerang ke Irak, penyerang ke Afghanistan itu bukan murni numpas teroris. Bukan. Hakikatnya adalah memperebutkan ladang gas yang ada di Afghanistan. Hakikatnya memperebutkan ladang minyak yang ada di Irak. Kalau hanya untuk menangkap Usama, kenapa satu bangsa harus binasakan? Kalau hanya untuk menangkap Saddam Hussein, kenapa satu negara dihancurkan? Hanya menangkap satu orang, negara harus dihancurkan? Harus mengorbankan sekian ratus jiwa? 100.000 jiwa? Apa ini perbuatan orang berakal? Coba bayangkan. Hakikatnya bukan itu. Hakikatnya adalah memperebutkan kekayaan-kekayaan Islam yang ada di situ. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu sahabat bertanya ketika diberitakan kalian akan menjadi perebutan umat-umat dari berbagai arah. Qulna ya Rasulullah, awamakin la tunahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kita sedikit waktu itu ya Rasulullah, sehingga kita menjadi diperebutkan oleh umat-umat, dipermainkan oleh umat-umat? Rasulullah menjawab, la antum yawma idzin katsir. Kalian pada hari itu jumlah kalian sangat banyak. Berarti tidak sedikit. Loh, kalau banyak kenapa tidak kuat? Kalau banyak kenapa tidak mampu menghadapi musuh? Rupanya ada penyakit. Walakinnakum gusa'u ka gusa'is sayl. Kalian itu bagaikan buih. Kalian itu bagaikan buih yang ada di atas lautan ya, atau yang dibawa oleh air ketika hujan. Buih, tahu buih ya? Ya, ka gusa'is sayl. Bagaimana buih yang dibawa oleh air yang ngalir, sail. Ya. Kalau kita lihat
Apa sih hikmah Rasulullah menyempurnakan umat yang banyak dengan buih itu? Karena buih ada berapa sifat yang ada pada dirinya. Yang pertama, buih itu tidak ada nilai. Jadi kita umat Islam ini kurang nilai imannya. Takwa kita kepada Allah rendah sekali. Iman kita kepada agama kita jauh sekali. Ya, itu maksudnya. Kalau buih ada nilai nggak? Nggak ada. Ada nggak orang mengumpulkan buih untuk dijual kayak pemulung? Hah? Orang yang mengumpulkan nggak ada. Ada nggak pemulung keluar musim hujan itu kalau lihat buih, berebutan buih? Ada nggak? Nggak ada. Tidak bermutu. Mereka bodoh dengan agama mereka sendiri. Kemudian sifat buih berikutnya adalah tidak bisa memilih jalan kemana dia mau pergi. Buih itu bisa menentukan arah nggak? Nggak. Dia ngikut kemana? Harus. Begitu pula kondisi umat ini sekarang, yaitu menjadi umat yang pengekor. Semua yang datang dari barat dicontoh, telanjang mereka telanjang kita, ya kan? Pakai celana ketat dia, pakai celana ketat kita. Terusnya begitu. Menjadi umat yang pengekor. Tidak punya pilihan hidup, tidak punya prinsip hidup, ngikut kemana arus. Kemudian sifat buih lagi adalah, yaitu pertama tidak bermutu, ya, tidak berkualitas. Kedua tidak punya pandang hidup, tidak punya pilihan, tidak punya prinsip hidup, ya. Kemudian tidak punya bekas. Antum setelah hujan berlalu pergi ke empangan. Tadi depan empangan antum banyak sekali buih yang lewat. Lalu lihat, ada nggak terkumpul buih di sana? Hilang ditelan tanpa ada bekas. Jadi umat Islam itu tidak punya pengaruh. Kalau istilahnya peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan hutang. Nggak punya jasa, nggak punya yang dibanggakan, tidak berbuat untuk umatnya, tidak ada jasa baiknya untuk umat ini, tapi malah mungkin merusak akidah umat. Jadi bukan sebagai orang yang memperbaiki umat, ada jasanya, tidak ada. Itu sifat buih. Lalu ketika umat dalam kondisi seperti ini, ya, jauh dari mengamalkan agama, lanjutkan hadisnya. Yanzi Allah min qulubi aduwikum al-mahaba. Yanzi Allah al-mahaba min qulubi aduwikum. Allah mencabut dari hati musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Orang kafir itu gentar kepada Islam, betul. Sehingga mereka setiap hari itu ketakutan dari umat Islam, benar itu. Tetapi tak kala umat Islam ini lemah iman dan keteguhan mereka dalam agama mereka, musuh Islam nggak takut. Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam tidak lagi dengan posisi yang bisa mengalahkan mereka. Mereka bisa dikalahkan kalau iman kita kuat, kalau kita dekat dengan Allah. Maka Allah cabutlah rasa takut dari dalam hati musuh Islam kepada Islam. Padahal kata Rasul SAW dalam hadis yang lain, nusirtu birru'b, ya, aku ditolong oleh Allah SWT dengan rasa gentar kecut dalam diri musuh dalam jarak berapa? 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan jarak antara Nabi SAW antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya, sebulan perjalanan itu orang kafir sudah ketar-ketir, takutnya luar biasa. Coba bayangkan itu. Nah, kalau ini ingin diambil lagi, prinsipnya kita kembali kepada agama kita. Kita mengamalkan agama kita. Makanya orang kafir itu sekarang usahanya bukan membuat kita murtad secara mutlak, tapi cukup kita itu tidak mengamalkan ajaran agama kita. Dilalaikan saja dari mengamalkan ajaran agama sudah cukup. Karena dengan begitu kita sudah lemah di hadapan mereka. Nah, lalu lanjutkan hadisnya. Wa yuqillahu fi qulubikum alwahan. Lalu Allah jatuhkan, masukkan ke dalam hati kalian penyakit alwahan. Lalu sahabat bertanya, apa itu alwahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, sekarang kita lihat kaum muslimin kondisinya sekarang, kenapa mereka menjadi permainan umat lain? Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya wa karahatul maut. Penyakit inilah yang sekarang ini membuat kaum muslimin berlomba-lomba mencari dunia dan lupa akhirat, bahkan menjadikan akhirat sebagai alat untuk mendapatkan dunia, sehingga mereka menjadi umat yang terhina.
Solusinya apa? Sebenarnya kita bicarakan waktu perpecahan umat, apa solusinya? Solusinya hanyalah mengembalikan kejayaan umat, yaitu dengan mendidik umat dengan ilmu agama, ya, mengajak umat untuk menjalankan agama dengan baik dan benar. Insya Allah kekuatan Islam akan kembali. Kemenangan umat Islam bukanlah dengan kecanggihan senjata. Kemenangan umat Islam hanya dengan pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian membantu Allah, menolong Allah, Allah akan membantu kalian. Kita lihat dalam sepanjang sejarah, ya, pernah nggak para pasukan Nabi itu memiliki senjata yang unggul dari musuh? Baca sejarah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Unggul nggak dari musuh senjata mereka? Pasukan perang mereka unggul nggak dari sisi jumlah dan angkatan perang dan peralatan perang? Enggak. Bahkan mereka jumlahnya sedikit, alat perang pun mereka terbatas. Tapi kok bisa ngalahkan musuh? Yang ngalahkan musuh itu bukan kekuatan mereka, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah jauh dari pertolongan Allah, yang akan berhadapan adalah senjata dengan senjata, jumlah angkatan perang dengan jumlah angkatan perang, tentu kita akan kalah karena peralatan perang kita jauh di bawah kekuatan alat perang mereka. Tapi kita ada kekuatan yang kita lupa, itu kekuatan iman dan tawakal dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, ya, bukan berarti kita tidak boleh memajukan persenjataan, boleh. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, boleh persiapkan. Tapi bukan itu wasilah yang utama, bukan itu cara yang utama. Yang paling penting adalah mengembalikan umat ini kepada akidah pengamalan Islam yang baik. Kemudian fitnah, pembunuhan dan kebodohan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini gimana nih? Lanjut terus nih, udah 10:30. Ini mau jeda dulu katanya. Ini saya kadang-kadang membahas ini sekarang terlalu panjang ya. Masya Allah, ini pembahasan terlalu panjang. Nanti kita bahas sedikit saja lagi ini. Subhanallah, ini bagaimana menyelamatkan dari fitnah ini belum kita bahas ini. Ya, ada sekian 7. Kemudian apa hikmah dari fitnah-fitnah itu? Ini juga belum kita bahas. Baik, insyaallah kita istirahat sedikit dulu ya, jangan terlalu tegang ya. Saya lihat terlalu tegang karena mungkin saya bahasanya, saya mohon maaf. Saya sebetulnya bukan marah atau apa ya, karena memang biasanya saya menyampaikan kajian sangat bersemangat kadang-kadang gitu kan. Jadi mohon maaf saja, mungkin melihat ustadznya kayaknya agak tegang marah gitu ya. Tapi hakikatnya adalah dengan bersemangat demikian insyaallah maklumat-maklumat bisa saya kupas dengan baik. Demikian, kita kembalikan kepada moderator.